Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, dalam sejarah Indonesia itu ada dua dinasti pemersatu ya. Pertama, tentu saja dinasti Sailendra gitu ya. Kedua, dinasti Rajasa. Cuma dinasti Rajasa ini terlalu singkat penguasaannya atas Nusantara. Cuma dua raja lah. Makanya di luar negara agungnya, prasestinya dikit. Walaupun folklornya bahwa mereka pernah menundukkan beberapa negara yang lain milih menjadi tributaris itu ada nyatanya gitu. Dan kemudian setelah era Dark Age Dark Ages datang ya. Tapi sebetulnya kan itu lebih faktor alam bermain. Majapahit mengalami keringan 3 tahun sehingga ya keuangan negara porak-poranda, putra mahkota ketularan penyakit, kemudian meninggal muda, kemudian terjadilah perebutan tahta yang melemahkan dan ujungnya ya setelah ratusan tahun meruntuhkan Majapahit. Sebelum itu eh, baik Sriwijaya dan Majapahit itu negara yang sangat kuat. Majapahit itu 2 kali memulangkan tentara Mongol. Pertama di bawah Dyah kedua di bawah Jayanegara itu. Walaupun Jayanegara dicap negara apa raja lemah, tapi angkatan perangnya itu sanggup menghalau serbuan Mongol. Nah, hal itu yang kemudian disadari oleh dinasti Ming. Dinasti Ming ini tidak langsung menggempur Majapahit, tapi memecah belah antara Majapahit Barat dan Majapahit Timur. Begitu Bretu Mapel menyerbu Istana Timur dan di sana ada utusan dinasti Ming, ya utusannya Laksamana Chengho sebetulnya. Itu terbunuh. Akhirnya sebagai Maharaja Wikramawardhana didenda 40.000 tel emas. Wikramawardhana yang habis perang habis-habisan mungkin kelelahan daripada harus bertarung lagi dengan apa Kaisaran Ming, memilih bayar, tapi cuma kebayar seperempatnya, habis itu diampuni Kaisar Yunglo. Begitu ya, itu bangkrut Majapahit, tidak mampu merevitalisasi angkatan perangnya sendiri. Padahal pada masa kejayaannya Majapahit itu punya tentara reguler 30.000 ya, belum conscript ya. Maksudnya wajib militer yang bisa dipanggil sewaktu-waktu. Kan Jawa waktu itu rata-rata rakyatnya pendekar, bisa main silat, ya bisa bertarung gitu kan. Nah, pada era VOC penjajahan tuh ya pertama mereka mungkin nawaitunya sudah menjajah. Tapi kan nggak bisa bilang datang kamu seperti seperti Kubilai kan datang kamu harus bayar upeti tunduk ada enggak. Modusnya adalah berdagang. Jadi berdagang dipakai untuk alat menipu, melumpuhkan dan menuduki. Itu taktik VOC. Begitu berdagang bisa mendapat sekutu lokal, mulai pecah belah. Dan akhirnya ya kita tahulah negara-negara yang dulunya merdeka seperti Mataram, kemudian mana lagi ya Mataram, Makassar, mana lagi banyak lah yang nggak apa negara-negara kecil itu ya. eh Akhirnya terpaksa tundukan. Yang paling akhiran Aceh, Aceh itu baru tunduk tahun 2020. Jadi kalau Indonesia dijajah 350 tahun, orang Aceh nyengir kuda itu. Kami 50 tahun aja nggak ada. Kalau Jawa, Mataram itu sekitar 150-an tahun lah. Saya lupa sejak kapan ya. Tapi nggak sampai 200 tahun kok kalau Mataram itu. Jadi itu penipuan pertama dalam sejarah kita. Kalau Ming Tuan pecah belah nggak menipu, menjalin hubungan diplomatik tapi di dua pecahan Majapahit. Ya kayak kita kalau mau bikin duta besar di Taiwan dan di Cina, tapi kita sudah mengakui One China Policy kan, hanya cuma ada satu negara Cina.
Sehingga di Taiwan ditempatkan konjen aja, bukan kedubes gitu. Eh, jadi VOC pertama datang tuh menipu kita, modusnya berdagang. Kemudian penipuan kedua, ya tentu saja klan Alwi ini. Penipuannya pakai apa? Dakwah agama gitu ya. Dan yang teng di pribumi dengan casing Arabnya mengaku sebagai keturunan Nabi. Zaman segitu bingung pembuktiannya pakai apa. Orang kampus aja masih dikit, mana bisa pakai pendekatan ilmu sejarah, harus ada dokumen primer bahwa Ubaidillah ada. Ya udahlah, beberapa ulama mau nolak nggak ada buktinya, mau nerima nggak ada buktinya. Kemudian ya entah, saya nggak ngerti mau mantik itu dalam hal seperti itu apa. Kalau dalam filsafat ilmu gampang, nggak ada buktinya tolak aja klaimnya. Nyatanya kan nggak diterapkan gitu kan. Eh, jadi yang dipakai kuda Troyanya itu agama. Kalau se-Indonesia tertipu, ya kan dikuasai. Untungnya ada saudara-saudara kita Muhammadiyah yang nggak mau ditipu. Apalagi Mbah Dahlan sudah menerapkan Muhammadiyah itu untuk dihidupi, bukan untuk tempat mencari kehidupan. Makanya dia Luis itu nggak mau ke sana, nggak direken pengakuannya, klaimnya sebagai Habib itu, sebagai Duriah maksudnya. Dan ya selama-lamanya orang menipu tuh kan nggak bisa sampai kiamat. Kita tuh bangsa yang masih diberkahi Allah, belum sampai terjajah, ada diingatkan. Ya berterima kasihlah kepada ibunya Kiai Madudin itu melahirkan melahirkan Kiai Madudin itu ya. Nggak banyak loh orang berani, orang itu berani menentang pamali, meragukan nasab klan Alwi ini. Kami melakukan itu kan demi cinta kepada Rasul, karena nggak nggak mau nama baik keluarga Rasulullah itu diacak-acak. Dan kedua, cinta kepada Ibu Pertiwi, bahwa di masa depan kenyataannya kita pernah tertipu dua kali. Pertama oleh orang pedagang-pedagang Belanda. VOC itu kan perusahaan loh ya, perusahaan multinasional. Jadi kita dijajah pertama itu bukan oleh negara Belanda, malah oleh sebuah PT dagang eh, India Timur itu ya, perseroan terbatas itu, memegang sahamnya banyak. Pertama kita dijajah sebuah PT, kemudian dijajah satu kabilah yang mengaku-ngaku keturunan Nabi, padahal di negara asalnya aja nggak diakui, ya kan? Tanyain Alirsat itu, mereka ngakuin nggak? Kalau misalnya Anies Baswedan itu ngakui Rizik Sihab keturunan Nabi, itu nasabnya Anies Baswedan ke Nabi Ismail batal itu. Pilihannya cuma gitu. Kalau Anies Baswedan menerima nasabnya ke Nabi Ismail karena DNA-nya JL858, ya dia harus konsisten menggugurkan nasabnya Rizik Sihab. Karena apa? Kromosom Y itu non rekombinan. Tidak mungkin keturunan Nabi Ismail satu haplogrup C. Anies itu kan JL858. Sementara Rizik Sihab G32613. Mana mungkin sama-sama keturunan Nabi Ismail. Sama Mas Rumail Abbas itu juga gitu ya, dari Bani Ahdal, haplogrup R. Harusnya kalau dia menganggap haplogrup R itu keturunan Nabi, keturunan Imam Husain, maka haplogrup G nggak mungkin keturunan Imam Husain. Harusnya kan gitu. Kromosom Y itu non rekombinan, mau diapain? Nggak ada buku teks yang mengatakan kromosom Y tidak kromosom Y itu rekombinan, nggak ada. Pertanyaan Mas apa Mas Ahmad Utomo itu, kromosom Y non rekombinan apa rekombinan itu? Jadi
kita harus terima di masa depan. Entah nanti di masa depan saudara-saudara kita Balwi ini menebus dosanya. Tapi di masa depan, dalam catatan sejarah kita akan tertulis pernah tertipu oleh satu perusahaan dagang dan satu kabilah pendatang. Itu kenyataan di masa depan. Apa yang kami lakukan tuh mencegah penipuan tuh berlanjut. Walaupun ya tentu saja berdarah-darah. Termasuk saya kan ya. Tapi saya nggak mau lah generasi bapak saya tertipu, kemudian sampai generasi anak saya, cucu saya tertipu. Enggak, bangsa Indonesia tidak sebodoh itu. Bangsa Indonesia itu zaman sebelum apa? Zaman milenial pertama aja sudah mengenal metalurgi dengan bagusnya. Buktinya apa? Ya gamelan itu kan metalurgi terkait dengan akustik kan. Seperti itu. Eh, jadi itu. Ya kalau kalian Alwi merasa tidak menipu, ya buktikan bahwa klaim kalian sebagai durian nabi itu bisa dipertanggungjawabkan secara historis sesuai standar ilmu sejarah yang diajarkan di kampus-kampus itu dan sesuai dengan metodologi ilmu biologi sesuai yang diajarkan di kampus-kampus itu bahwa kromosom Y itu non rekombinan. Berarti kalian dengan Nabi Ibrahim harus sama dong haplogrupnya. Jangan kayak Pak Jamal Bakil loh ya. Sama haplogrup dianggap sama DNA-nya. Jamal bener-bener kemampuan intelektualnya setara onta itu. Ya udah gitu aja. Jadi ya saya ya umur saya insya Allah lah dikasih panjang apa, bahwa bangsa kita bahwa bangsa kita ah, tercatat pernah tertipu dua kali, satu oleh perusahaan dagang, satu oleh kabilah yang Duriah KW, KW 7. Itu aja ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.